Hallelujah. I love you, I love you, I love you. Oh, I love you, I love you, I love you. Oh, I love you, Lord. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow wholly after you. Saudara yang di tempat ini maupun yang di rumah masing-masing, perhatikan kata-kata lagu ini. I love you and my heart will follow wholly after you. Ketika aku mengasihi Tuhan, maka hatiku akan mengikuti Tuhan sepenuhnya. Will you follow him? I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow wholly after you. Tuhan, ajarkan kami untuk sungguh-sungguh menggenapi kebenaran firman-Mu ini, Tuhan Yesus. Kalau kami mengasihi-Mu, then my heart will follow you wholly after you. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicara kepada setiap umat-Mu hari ini Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, saudara diberkati Tuhan. Pujian yang luar biasa, double Tasya. Terima kasih atas kesempatan kita bersama-sama memuji Tuhan bersama dengan worship leader, singers, para pemain musik. Saudara, kita perhatikan, kita masih dalam seri kita bertahan, bagian yang kelima hari ini ya. Saudaraku, kita lihat satu firman Tuhan dari kitab Yeremia 17. Yeremia 17 ayat yang kelima sampai ke-8. Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Yeremia 17 ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Saudaraku, perhatikan apa yang firman Tuhan katakan di kitab Yeremia ini. Ada dua macam manusia, yang mengandalkan Tuhan dan yang tidak mengandalkan Tuhan atau yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan manusia itu disebut sebagai orang yang terkutuk, dan orang yang mengandalkan Tuhan adalah disebut sebagai orang yang diberkati. Ya. Tapi bukan hanya dia diberkati karena dia mengandalkan Tuhan, bahkan dia bisa bertahan. Alkitab firman Tuhan katakan di dalam Yeremia 17 tadi ayat yang ke-8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau dan tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudaraku, bagi orang yang mengandalkan Tuhan maupun orang yang tidak mengandalkan Tuhan, akan datang panas terik, akan datang tahun yang kering, akan datang masa-masa paceklik. Tetapi ada satu perbedaan. Yang mengandalkan Tuhan, dia akan bisa bertahan di masa kering sekalipun, di masa paceklik sekalipun, dia tetap daunnya hijau dan tetap tidak khawatir. Saudaraku, hari ini kita akan sungguh-sungguh melihat kebenaran firman Tuhan ini. Ketika Tuhan berbicara tentang dua manusia ini,
Kemudian di ayat-ayat berikutnya, Tuhan memberikan satu clue, satu hint gitu ya. Bagaimana sebetulnya orang yang mengandalkan Tuhan? Di ayat berikutnya, ayat 10 berkata begini, Aku Tuhan menyelidiki hati, menguji batin, memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Saudaraku, ternyata mengandalkan Tuhan itu bicara mengenai kondisi hati. Kondisi hati saudara dan saya itu menentukan apakah saya mengandalkan Tuhan atau saya sebetulnya mengandalkan manusia. Hati yang seperti apa yang disebut orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar, kita masih melihat dari kitab Rut ya, bagaimana satu wanita luar biasa ini dipakai Tuhan untuk mengajarkan kita, anak-anak Tuhan, gerejanya, bahkan sampai bertahun-tahun, sampai sekian lama, ribuan tahun setelah ini, masih relevan buat kita. Nah, saudaraku, tidak banyak, ada 4 wanita yang disebut namanya di dalam silsilah kelahiran Tuhan Yesus, dari Abraham sampai kepada Kristus Yesus. 4 wanita ini adalah orang-orang luar biasa. Ada yang namanya Tamar, ada yang namanya Rahab, ada Rut, ada juga Maria, ibu Yesus. Nah, Rut salah satu daripada keempat wanita yang luar biasa ini. Nah, hari ini kita akan menyelidiki bagaimana Rut bisa bertahan di musim kering. Beberapa waktu yang lalu kita sudah bicara tentang banyak perkara dan sekarang hari ini kita akan melihat satu perkara sederhana supaya kita bisa melihat dan belajar kondisi hati Rut ini. Ya, saya ajak saudara untuk melihat dari kitab Rut 3. Perhatikan ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Rut 3 ayat yang pertama sampai yang keempat. Silakan. Rut pasal yang ketiga, judul perikop, Rut dan Boas di tempat pengirikan, ayat pertama. Lalu Naomi, mertuanya itu berkata kepadanya, Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu, supaya engkau berbahagia? Maka sekarang, bukankah Boas yang pengerja-pengerjanya perempuan telah kau temani itu adalah sanak kita? Dia pada malam ini menampi jelai di tempat pengirikan. Maka mandilah dan beruraplah, pakailah pakaian bagusmu, dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya dan berbaringlah di sana. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Amin. Saudaraku, perhatikan sekali lagi nasihat Naomi. Naomi memberikan nasihat yang sangat berharga bagi anaknya, bagi mantunya, Rut. Perhatikan ayat yang keempat. Jika ia berbaring diri, tidur, haruslah engkau memperhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian datanglah dekat, perhatikan, singkapkanlah selimut dari kakinya dan berbaringlah di sana. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Saudaraku, hari ini saya rindu betul-betul saudara untuk memperhatikan secara sungguh-sungguh bahwa seringkali di dalam Alkitab ada orang-orang tertentu, ada hubungan-hubungan tertentu yang dipakai Tuhan untuk melukiskan betapa luar biasanya hubungan antara Tuhan dengan manusia. Kita membaca kitab Kidung Agung, hubungan percintaan antara Salomo dengan gadis Sulam. Dan percintaan itu begitu indahnya, itu melukiskan hubungan antara Tuhan dengan gerejanya. Percintaan yang terjadi antara Tuhan dengan gerejanya itu sungguh manisnya. Ini putus-putus. Sungguh begitu manisnya dan sedemikian rupa sampai mic belum diganti. Sampai maaf saudara. Tes.
Nah, sampai sedemikian rupa manisnya, itu digunakan untuk melukiskan, untuk menggambarkan percintaan antara Tuhan dengan gerejanya. Kita juga melihat atau mengenal yang namanya Hosea dengan Gomer, seorang pelacur, seorang perempuan sundal, tapi dikasihi, diangkat, dan diterima luar biasa oleh Hosea. Itu melambangkan betapa penebusan yang Tuhan lakukan bagi gerejanya, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang terus dikasihi. Nah, saudaraku, kita juga akan belajar hari ini, percintaan yang terjadi, hubungan yang terjadi antara Boas dengan Rut, itu seperti apa yang terjadi antara Tuhan dengan manusia. Naomi berkata kepada Rut anaknya, "Anakku, sekarang aku akan memberikan satu nasihat." Saudaraku, ini boleh dikatakan sebagai turning point, sebagai titik penentu, titik balik daripada hidup Rut. Seandainya Rut tidak mendengarkan nasihat Naomi, mungkin hidupnya akan berbeda. Naomi sebagai mertua hidup pada zaman itu, saudaraku, yang betul-betul sangat sakral, menghormati hubungan antara pria dan wanita. Tapi nasihatnya setengah nggak masuk akal, saudaraku. Coba saudara bayangkan, jangankan pada zaman itu, yang perempuan bisa dirajam kalau dia kedapatan berselingkuh atau melakukan perzinahan. Pada zaman sekarang pun, kalau saya bertanya kepada saudara, mungkin saudara juga akan menganggap ini nasihat gila. Naomi berkata kepada Rut, pada waktu malam, pada waktu senja, ketika tuanmu Boas, pemilik ladang itu tidur, perhatikan baik-baik di mana dia tidur. Engkau bersembunyi sungguh-sungguh, dan ketika dia sudah tidur, singkapkanlah selimut dari kakinya dan berbaring di sana. Tunggu sampai dia memberikan instruksi. Saudaraku, saudara bisa bayangkan, kalau itu nasihat seorang ibu buat anak gadisnya, kira-kira ini ibu yang benar atau enggak kira-kira? Saudara bayangkan dengan nalar sehari-hari saja. Ya. Ini nasihat yang enggak masuk akal. Karena bagaimana mungkin seorang perempuan muda disuruh berbaring, menyingkapkan selimut dari seorang laki-laki dan tidur di bawah kakinya. Bisa-bisa dia dianggap berselingkuh, saudaraku. Bisa-bisa dia dianggap satu perzinahan. Dan Rut bisa dirajam oleh masyarakat pada waktu itu. Tapi inilah nasihat Naomi. Nah, saudaraku, saudara perlu melihat kebenaran ini. Karena seringkali jangan cuma sekedar melihat dari kacamata kita sendiri. Ya. Tapi coba lihat dari kacamatanya Tuhan. Bagaimana sebetulnya ini satu rahasia untuk gerejanya. Naomi memberikan dua nasihat kepada Rut. Singkapkanlah selimut, berbaring di situ, tunggu di situ. Sampai dia memberikan instruksi berikutnya, apa-apa yang harus dilakukan. Kalau dalam bahasa sehari-hari, ya, yang saudara dan saya sudah lebih familiar gitu ya. Yang pertama Naomi memberikan nasihat kepada Rut. Singkapkanlah selimut. Berbaring di situ, tunggu di situ, duduk diam di situ. Kira-kira apa yang Naomi sampaikan? Berdoa di bawah kakinya. Tunggu di sana. Sampai yang kedua, ia memberikan instruksi apa yang harus engkau lakukan. Yang kedua, nantikan dia. Berdoa dan nantikan. Ketika keduanya dipadukan, maka saudara akan melihat satu sikap hati yang berbeda. Sikap hati ini yang disebut lemah lembut. Saudaraku, untuk memadukan keduanya, antara berdoa dan menantikan, kelemah lembutan itu dipupuk atau dibangun dengan satu sikap hati yang rela. Mau berdoa, mau menantikan, mau tunggu diam. Apapun yang dia instruksikan, itulah jawaban bagi hidupku. Nah, saudaraku, gak banyak anak Tuhan siap untuk lakukan ini. Kita bisa berdoa, tapi kita gak mau menantikan. Kita mau menantikan, tapi kita belum tentu mau berdoa. Ketika saudara berani memadukan keduanya, maka saudara sedang mengkondisikan hatimu sebagai hati yang rela. Hati yang siap untuk menerima instruksi berikutnya.
Dan hanya hati yang lemah lembut inilah yang akan mencapai tujuan Tuhan. Nah saudaraku, saudara betul-betul perhatikan kebenaran firman Tuhan ini. Sebab ini konsep yang mungkin kita tahu, kita dengar lemah lembut. Apa artinya lemah lembut sebetulnya? Ya, mungkin konsep ini kita sering abaikan. Ya, kita pikir ya saya mengerti dah lemah lembut. Oh iya, selamat pagi, selamat siang. Itu bukan lemah lembut, itu sopan, saudaraku. Lemah lembut gak ada hubungannya dengan itu. Lemah lembut gak ada hubungannya dengan dari mana asalnya saudara. Orang-orang dari wilayah tertentu cenderung lebih sopan daripada orang-orang dari wilayah yang lain. Mungkin ya, karena mungkin gaya bahasanya, tutur katanya, tingkah lakunya. Saudaraku, lemah lembut gak ada hubungannya sama sekali dengan itu. Lemah lembut itu bicara tentang sikap hati. Webster Dictionary itu menjelaskan seperti ini. Lemah lembut itu seperti power under control. Kekuatan yang bisa dikendalikan. Saudaraku, saudara bayangkan, lemah lembut sebagai power under control atau kekuatan yang bisa dikendalikan. Nah, saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk melihat kebenaran ini. Ada sejenis kuda liar yang hidup di dataran benua Amerika Utara. Saudaraku, kuda liar itu disebut Mustang. Itu begitu gagahnya, begitu luar biasanya. Ford pernah membuat satu mobil yang sangat terkenal pada zaman Henry Ford, disebut Mustang, dan sekarang menjadi collectible items. Beberapa orang-orang di dunia, terutama di Amerika, mereka mengoleksi mobil Mustang yang mobil klasik ini. Dan ini menjadi kebanggaan luar biasa karena menampilkan postur dan kegagahan, kekuatan yang luar biasa daripada Mustang. Saudaraku, Mustang adalah kuda liar seperti itu, ya. Hidup di hutan-hutan dan bisa berlari begitu luar biasanya. Saya ingin sampaikan, beberapa kali dicoba ketika Mustang itu diadu untuk berlari lebih lama, lebih cepat dibandingkan dengan kuda yang dipelihara, dilatih seperti Kentucky Derby. Saudaraku, ternyata Mustang tidak akan bisa mampu bertahan untuk menyaingi, menandingi seekor kuda yang sudah dilatih, yang sudah bisa dikendalikan. Kenapa bisa seperti itu? Apakah ototnya kurang kuat? Bukan masalah itunya. Saudaraku, karena dia tidak bisa mengendalikan kekuatannya. Dia akan berlari tanpa melihat batas. Dia akan menggunakan kekuatannya tanpa mengatur nafasnya, tenaganya. Tapi Kentucky Derby, ketika dia dipakai untuk berlari jarak jauh, untuk pertandingan atau bahkan untuk peperangan pada zaman-zaman dahulu, dia akan diatur oleh seorang joki. Kapan joki itu harus mengatakan, oke, sekarang waktunya untuk lompat, kapan waktunya untuk berlari. Joki itu seakan-akan sederhana, tapi dia ikut berlari dengan gayanya. Dia ikut meringankan, dia ikut menari-nari di atas punggung daripada Kentucky Derby. Saudaraku, kekuatan yang bisa dikendalikan ini membuat Kentucky Derby bisa begitu tangguhnya, bahkan mengalahi kuda-kuda liar sekalipun. That's power under control. Itulah yang disebut kekuatan di bawah kendali. Sadarkah saudara, di dalam diri setiap kita anak-anak Tuhan, ada satu kekuatan yang luar biasa. Tetapi kekuatan itu bisa dipakai untuk membabi buta. Akhirnya gak ada gunanya. Dan tidak bisa membuat saudara bertahan sampai di ujung. Tapi ada orang-orang yang kekuatannya bisa dikendalikan. Seperti ada tali pasung yang mengendalikan kekuatannya. Dan orang-orang itulah yang akan bertahan sampai kesudahannya. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Dia tidak akan mengalami seperti orang lain yang mengalami musim kering, musim panas teriknya matahari. Sekalipun air begitu jarang, begitu sedikit, dia tetap bisa hijau daunnya. Dia bahkan tetap berbuah di musim-musim kering. Kenapa? Karena dia punya power under control. Kekuatan yang dikendalikan. Sebetulnya apa artinya kekuatan yang dikendalikan? Saya katakan dengan sangat sederhana, kekuatan yang bisa dikendalikan itu sesederhananya adalah orang itu bisa dituntun, bisa dipimpin, bisa diarahkan. Coba masing-masing kita melihat diri kita sendiri. Apakah saya termasuk orang yang keras kepala, orang yang
angkuh, orang yang tidak bisa dinasehati, orang yang tidak bisa diarahkan. Adakah satu saja pribadi dalam hidupmu yang bisa berkata kepadamu, jangan lakukan ini, stop, dan saudara akan ikuti? Kalau nggak ada satupun pribadi dalam hidupmu yang bisa dan saudara hormati sedemikian rupa sampai dia bisa menggagalkan atau menghentikan langkahmu, saudara bukan orang yang lemah lembut. Saudara, oh saya lemah lembut, saya bisa dihentikan oleh Tuhan, tapi Tuhan pakai manusia. Kalau saudara orang yang tidak bisa dinasehati, orang yang tidak bisa dituntun, orang yang tidak bisa diarahkan, tidak ada kelemah lembutan dalam diri kita. Sesederhana itu, saudaraku. Karena power under control itu akan memampukan saudara untuk mengatur langkah-langkahmu. Jadi seperti apa sebetulnya orang yang bisa dinasehati, orang yang bisa diarahkan? Seperti apa? Meekness, kelemah lembutan itu seperti apa? Nah, saya akan mencoba membicarakan hal ini dari 2 contoh di dalam Alkitab. Dan saya berdoa supaya saudara betul-betul fokus dan memperhatikan kebenaran firman Tuhan ini. Kalau saudara punya kriteria, punya ingredient ini, maka saudara akan menjadi manusia yang sangat luar biasa. Dalam Matius 11 ayat 28-29 Tuhan Yesus berkata gini, belajar daripadaku. Belajar apa Tuhan? Belajar berdoa, belajar berkhotbah, belajar untuk membuat mujizat, belajar ilmu kenabian, atau belajar apa? Belajar firman Tuhan? No. Belajar 2 hal. Kelemah lembutan dan kerendahan hati. Itu kata Tuhan. Saudaraku, begitu banyak sekolah-sekolah yang mengajarkan ilmu kenabian, belajar untuk berdoa, belajar untuk begini, begitu dan sebagainya. Mungkin baik, that's okay. But let me tell you apa yang firman Tuhan katakan. Tuhan Yesus sendiri berkata ini, belajar daripadaku. Belajar untuk mengerti 2 karakter dasar ini. Lemah lembut, rendah hati. Pikulah kuk yang aku pasang. Sebab kukku ringan, kata Tuhan. Kenapa pikul kuk? Supaya kamu bisa diarahkan. Supaya kamu bisa dituntun. Saudaraku gereja Tuhan, semua pribadi yang mau bertumbuh, saudara harus memiliki karakter dasar ini. Itu sebabnya di dalam gereja ada kepemimpinan, ada gembala untuk memberikan tuntunan, arahan. Mungkin saudara lebih pintar dari gembala saudara. Mungkin saudara lebih berpengalaman, lebih kaya raya, lebih hebat, lebih segala-galanya. Tetapi Tuhan pakai manusia tertentu untuk mengarahkan. Dan dia juga diarahkan oleh gembalanya, oleh bapak rohaninya. Di dalam rumah ada papa. Mungkin anak lebih pintar, pendidikannya lebih tinggi, tetapi hormati papa. Supaya papa bisa dipakai Tuhan untuk mengajarkan, untuk menuntun, mengarahkan. Saudara nggak akan pernah dipakai Tuhan luar biasa kalau saudara tidak memiliki sikap hati yang ini. Nah, saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk melihat kebenaran firman Tuhan ini dari dari 2 pribadi, yaitu yang akan mengajarkan kita untuk mengerti arti hati yang lemah lembut. Karena inilah sumber kekuatan anak-anak Tuhan. Dalam musim kering sekalipun, kalau saudara punya sikap hati seperti ini, saudara bisa bertahan. Saudaraku, saya ingin sampaikan, ini penting sekali saudara ingat-ingat dan catat betul-betul. Ada 2 jenis rasa sakit atau pergumulan yang dihadapi oleh setiap manusia. Apapun itu, saya kategorikan ke dalam 2 jenis ini. Kesatu, rasa sakit atau pergumulan yang saudara tahu ujungnya sampai di mana. Dan manfaatnya, hasil baiknya itu untuk apa. Rasa sakit yang demikian, pergumulan yang demikian, saudara nggak perlu iman, saudara nggak perlu Tuhan bahkan. Saudara bisa hadapi dengan cengangar, cengingir dan sebagainya. Tapi juga ada rasa sakit yang saudara nggak tahu ujungnya sampai di mana. Manfaatnya untuk apa? Tujuannya untuk apa? Dan rasa sakit ini, saudara untuk bisa bertahan, saudara hanya butuh satu perkara. Hati yang lemah lembut. Saudara perlu iman yang berdasarkan kepada hati yang lemah lembut. Saudara perlu Tuhan. Karena saudara nggak akan bisa bertahan tanpa yang namanya hati yang lemah lembut ini. Saudaraku,
Setiap kita punya rasa sakit. Bagi beberapa orang bangun pagi hari itu rasanya sakit. Aduh, masih sedang tidur nyenyak, harus bangun pagi hari. Tapi karena ingat harus berangkat ke kantor, harus berangkat kerja, harus begini, harus begitu. Maka dengan walaupun gak enak dia bangun. Dia cuci muka, dia mandi, dia persiapkan dirinya, kemudian dia berangkat bekerja. Besoknya dia lakukan lagi. Lusa dia tak lakukan lagi. Berpuluh-puluh tahun dia lakukan. Kalau itu sakit, kenapa dia terus lakukan? Karena dia tahu tujuannya. Karena dia tahu akhirnya sampai di mana. Dia bangun pagi, toh nanti sore, nanti malam juga akan pulang. Dan dia bisa tidur kembali. Kalau saudara tahu tujuannya kemana, dan akhirnya sampai di mana, rasa sakit itu saudara bisa lakukan. Gak perlu beriman, gak perlu Tuhan sama sekali. Saudara, bagi beberapa orang divaksin itu sakit. Ada yang sampai teriak-teriak disuntik, saudaraku. Wah, ketakutan. Tetapi dia mau juga disuntik, dia mau juga divaksin. Kenapa? Karena dia tahu itu melindungi dirinya sendiri. Toh sakitnya cuma sementara, sakitnya cuma sebentar. Setelah itu dia akan aman. Saudaraku, tapi ada rasa sakit. Ada pergumulan yang saudara nggak pernah tahu ujungnya sampai di mana. Dan tujuan baiknya untuk apa. Ketika engkau bergumul untuk satu sakit penyakit yang nggak kunjung-kunjung sembuh, bahkan semakin parah. Saudara akan merasakan putus asa, sulit untuk bertahan, kecuali saudara punya hati yang lemah lembut. Saudaraku, ada beberapa perkara di dalam dunia yang sepertinya nggak pantas untuk disandingkan bersama-sama. Satu contoh, anak kecil dengan cancer, itu dua kata yang seharusnya tidak pernah bertemu. Bagaimana mungkin anak kecil kena cancer? Saudaraku, suami yang menjadi tulang punggung rumah tangga dengan kematian itu seharusnya jangan pernah terjadi. Karena bagaimana mungkin Tuhan yang baik, under his control, suami yang menjadi tulang punggung rumah tangga harus menghadapi kematian. Ini perkara-perkara yang gak masuk akal. Bagaimana istri seorang janda bisa bertahan menghadapi kemelut kebutuhan kehidupan sehari-hari, membiayai anaknya. Sekarang the breadwinner, tulang punggungnya itu sudah gak ada lagi. Saudaraku, ada banyak perkara yang saudara akan hadapi. Dalam keadaan seperti itu, saya ingin sampaikan, you need God, I need God. Kita gak bisa bertahan tanpa kita mengenal, saya perlu Tuhan. Dan untuk bisa memahami ini, saudara perlu satu perkara, miliki hati yang lemah lembut. Nah, saudaraku, tadi saya kategorikan dua rasa sakit atau dua pergumulan. Hari ini kita akan melihat dua pribadi ya, yang dituliskan di dalam Alkitab untuk kita betul-betul belajar. Yang pertama bernama Abraham. Ya, karena waktunya saya nggak akan bukakan semua ayat-ayatnya. Saudara pernah mendengar, saudara tahu persis siapa Abraham. Abraham disebut sebagai bapak segala bangsa, bapak orang-orang percaya. Saudaraku, satu kali Abraham tinggal di dalam keluarga ayahnya Terah. Dan keluarganya itu menyembah berhala. Dan Tuhan katakan, Abraham tinggalkan Ur Kasdim, keluar dari Ur Kasdim. Pergi ke satu tempat yang disebut the promised land, tanah perjanjian. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Aku akan membuat engkau menjadi blueprint daripada rencana agung. Abraham gak pernah tahu bahwa ini rencana luar biasa, yang paling luar biasa sejak jagat raya diciptakan. Tuhan ingin membentuk satu umat, satu contoh gitu ya. Dan dimulai dari benih Abraham ini. Kemana Tuhan? Di mana letak tanah perjanjian? Tuhan tidak pernah memberitahu Abraham di mana letaknya. Abraham berputar-putar, dia pergi ke Mesir, dia pergi ke Shechem, dia pergi sampai ke wilayah-wilayah Sodom dan Gomora. Semua dia melihat, dia nggak pernah tahu, dia berjalan. Saudaraku, saya ingin sampaikan, kalau boleh saya gunakan istilah ini, Abraham menempatkan dirinya di posisi netral. Kalau saudara bawa mobil yang sekarang lebih banyak mobil itu automatic gear, ya. Tapi zaman-zaman yang lama ada mobil yang namanya manual gear, ya, yang secara manual, gigi 1, gigi 2, gigi 3 dan sebagainya.
Abraham menempatkan dirinya, kalau dia sebagai mobil, dia tempatkan dirinya di posisi netral. Jadi nggak maju, nggak ke depan, nggak maju, nggak mundur, nggak gigi 1, nggak gigi 2, gigi 3 atau gigi 4. Dia biarkan dirinya ada di posisi netral. Dan di posisi netral itulah tangan Tuhan bisa arahkan, bisa maju, bisa mundur, bisa ke kiri, bisa ke kanan, semua up to him. Ketika Abraham menempatkan dirinya di posisi netral, Tuhan tuntun Abraham, keluar masuk, Tuhan tuntun terus sampai satu ketika. Abraham berada di satu posisi, dia dibuat semakin diberkati, terus semakin diberkati. Sampai mendekati puncak daripada dia diberkati. Sekarang tanah yang dia duduki itu terlalu sempit. Kenapa? Karena begitu banyak kekayaannya, kambing dombanya, lembu sapinya, unta-untanya begitu melimpah. Saya nggak tahu berapa banyak, sampai nggak cukup rumput. Saudara bisa bayangkan. Dan dia berdua dengan keponakannya. Keponakannya juga ikut diberkati karena bersama-sama dengan Abraham. Lot diberkati seperti Abraham diberkati. Kemudian ada keluar satu pernyataan yang sangat luar biasa dari Abraham. Abraham adalah paman, orang tua. Abraham adalah orang yang dipakai Tuhan, yang punya tujuan Tuhan. Lot itu dompleng ikut Abraham. Lot hanya ikut di samping Abraham, bukan dia pemimpinnya. Abraham adalah pemimpinnya. Abraham berkata kepada Lot, Lot, gak baik gembalamu dan gembalaku bertengkar. Gak baik kita berebut soal rumput seperti ini. Udahlah, sekarang kalau kamu ke kanan, aku akan ke kiri. Kalau kamu ke depan, aku akan ke belakang. Kalau kamu ke utara, aku akan ke selatan. Kalau kamu ke timur, aku akan ke barat. Pilih. Kamu mau kemana? Pilih saja. Saudaraku, Abraham tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Abraham bahkan tidak mengandalkan pengalamannya. Sesuai dengan pengalaman, kalau saudara lihat dari sejak semula bumi dijadikan. Setiap kali manusia mengalami tekanan dan mengalami pergumulan, berada di crossroad, berada di persimpangan jalan, semua manusia sebelum Abraham selalu memilih untuk bergerak ke arah timur. Ketika Tuhan berperkara dengan Adam dan Hawa, lalu Tuhan katakan sekarang kamu diusir dari Taman Eden. Kemana Adam pergi? Dia pergi ke arah timur. Sehingga di timur dari Taman Eden ditempatkan oleh Tuhan dua kerub yang berjaga-jaga dengan pedang yang menyala-nyala. Adam melahirkan anak namanya Kain dan Habel. Kain membunuh Habel dan dia berperkara dengan Tuhan. Ketika setelah dia berperkara dengan Tuhan, Tuhan usir Kain dari hadapan Tuhan. Kemana Kain pergi? Kain pergi ke arah timur dan dia menetap di tanah Nod. Kemudian keturunan-keturunan Kain mulai lahir. Dan dari keturunan-keturunan Kain lahir orang-orang perkasa namanya Nimrod. Ketika Nimrod mulai ketakutan melihat apa yang pernah terjadi, apa yang Tuhan buat dengan air bah pada zaman Nuh dan sebagainya. Nimrod pergi kemana? Ke arah timur. Dan dia menetap di dataran Siniar. Dan dia membangun yang namanya Menara Babel di timur, di dataran Siniar. Ketika Abraham berkata kepada Lot, pilihlah. Lot mengambil filosofi dengan pengalaman sebelum-sebelumnya. Lot melihat bagaimana orang-orang terdahulu bergerak ke arah timur. Dan Lot melihat, memandangkan wajahnya. Dia melihat betapa indahnya lembah Yordan di arah timur. Betapa hijaunya rumput-rumput yang ada di lembah Yordan. Dan Lot berkata, aku akan pergi ke timur. Aku akan menetap di kaki-kaki lembah Yordan. Yaitu di tempat yang namanya Sodom dan Gomora. Abraham adalah orang pertama yang bergerak ke arah barat. Karena sesuai dengan perkataannya, kalau kamu ke timur, aku ke barat. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Kalau kamu ke depan, aku mundur. Abraham memberikan pilihan kepada Lot. Abraham menempatkan dirinya di posisi netral. Ketika Abraham dengan rela hati menempatkan dirinya di posisi netral, Tuhan bergerak dan Tuhan yang mengambil keputusan bagi Abraham. Saudara tahu apa yang terjadi? Abraham bergerak ke arah barat. Ketika dia bergerak ke arah barat, dia menginjakkan kakinya di satu tempat dan Tuhan berkata, Abraham, sekarang lihat ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan, lihat ke sekelilingmu. Semua yang kau lihat, inilah the promised land, inilah tanah perjanjian yang aku berikan kepadamu.
tanpa dia sadari, Abraham tersandung dan berdiri di Kanaan, di tanah perjanjian. Yang dulu Tuhan katakan, keluar dari Ur Kasdim, I will bring you to the promised land. Aku akan bawa engkau ke tanah perjanjian. Di mana promised land? Di mana tanah perjanjian? Engkau akan tahu. Bagaimana aku tahu? Kemana, ke arah mana aku harus bergerak? Posisikan hatimu di posisi netral. Maka akulah yang akan mengiring, mengarahkan, sampai tiba-tiba aku membuka matamu. Dan kau melihat, oh my goodness, inilah yang disebut the promised land. Tuhan bergerak dalam hidup Abraham ketika hati Abraham rela untuk menyerahkan pilihan kepada orang lain. Saudaraku, itu arti lemah lembut. Sesederhana itu. Dalam hidup saudara, ada banyak pilihan yang kita bisa lakukan. Saya bukan bicara mengenai pilihan benar dan salah, baik dan buruk. Saya bicara tentang pilihan yang baik dan hampir baik, benar dan nyaris benar. Bagaimana saudara tahu ini yang Tuhan mau atau ini yang hampir benar, ini yang masuk akal? Bagaimana saudara bisa tahu? Saudara dan saya nggak pernah tahu, kecuali Tuhan yang tahu. Bagaimana saya bisa pastikan saya bergerak sesuai dengan apa yang dia mau? Posisikan hatimu di posisi netral. Jangan ambil keputusan dengan kemauan kita sendiri. Saudara, satu hal yang saya belajar, kalau saudara sedang emosi, saudara sedang emosi ini tidak hanya marah, sedang mempunyai keinginan yang menggebu-gebu, jangan ambil keputusan pada waktu itu. Biarkan hatimu diarahkan sesuai dengan maunya Tuhan. Biarkan engkau di posisi netral. Tanpa engkau sadari, Tuhan menuntun, Tuhan mengarahkan. Ingat, Tuhan hanya bisa menuntun orang-orang yang hatinya lembut. Bagaimana hatinya lembut? Hati yang lembut adalah hati yang rela. Hati yang membiarkan dirinya di posisi netral. Saudaraku, ada banyak perkara. Mungkin saudara mengalami tekanan, sedang diperlakukan begini, diperlakukan begitu. Apa yang harus saya lakukan? Bawa dalam doa. Nantikan Tuhan. Ingat apa yang Naomi katakan kepada Ruth, singkapkan selimut di kakinya. Berbaring di situ dan tunggu sampai ada instruksi berikutnya. Itu artinya orang yang hatinya rela. Nah, saya ingin masuk ke pribadi yang kedua. Nah, ini penting sekali untuk saudara mengerti. Ya, pribadi yang kedua namanya Musa. Saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk melihat dulu satu perkara. Bilangan 12 ayat yang ketiga, silakan. Bilangan 12 ayat ketiga demikian firman Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Saudaraku, ini perkataan Tuhan tentang Musa. Di kitab Bilangan, pada waktu itu, posisi Musa sudah keluar dari tanah Mesir. Dan Musa disebut sebagai orang yang paling lembut hatinya di muka bumi. Siapakah Musa? Dulu di tanah Mesir, Musa muda melihat dua orang bertengkar. Satu orang Israel, orang Ibrani, dan satu orang Mesir. Ketika dia melihat tanpa membabi buta, tanpa tanya duduk masalahnya, tanpa mengadili, tanpa bicara sama sekali, orang Mesir itu dibunuh oleh Musa dan disembunyikan mayatnya di bawah pasir. Pantaskah orang seperti ini disebut sebagai orang yang paling lembut hatinya di muka bumi? Saya bertanya-tanya, Tuhan, kalau contohnya seperti ini, otomatis seluruh jemaat di GBI Intermak itu lembut hatinya lebih daripada Musa. Kalau contohnya seperti ini, ternyata Musa ini kurang ajar. Nggak tanya AO, langsung dibunuh, langsung disembunyikan mayatnya. Tapi pada waktu saya mulai merenungkan kebenaran ini, ada satu turning point, ada satu titik yang dari sini gereja Tuhan bisa belajar. Nah, saudaraku, saya ajak saudara untuk pelan-pelan memperhatikan kebenaran ini. Coba lihat kitab Keluaran 3. Perhatikan ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Keluaran 3 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya
imam di Midian, sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Amin. Saudaraku, perhatikan kebenaran firman Tuhan ini. Inilah pertama kalinya Tuhan tampil kepada Musa. Setelah Musa melarikan diri ke Midian. Satu kali ketika Musa sedang mengembalakan kambing domba, dia melihat satu pemandangan yang sangat menakjubkan. Ya, saya minta waktu sebentar. Sangat menakjubkan. Kala itu dia melihat semak duri itu menyala tapi tidak terbakar. Musa berpikir, aku akan mendekat ke sana. Ketika dia mendekat, Tuhan berkata, "Musa, Musa, tanggalkan kasutmu, sebab tanah di mana engkau berdiri itu kudus." Musa tanggalkan kasutnya. Dan Tuhan mulai berkata-kata kepada Musa, "Musa," Tuhan memperkenalkan dirinya, "Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Telah ku dengar penderitaan umatku, telah ku lihat betapa mereka meronta-ronta, menangis di hadapan Tuhan. Sekarang aku telah pilih engkau untuk menjadi pemimpin bagi mereka." Ada satu perkara, saudaraku. Nah, saudara harus mengerti, pada saat itu kitab Taurat itu belum diturunkan. Musa belum mengajarkan manusia, bahkan orang Israel, bahkan dia pun belum mengerti bagaimana caranya menghadap Tuhan. Ketika Tuhan berkata demikian, Tuhan katakan, "Musa, sekarang aku akan tunjukkan sesuatu kepadamu." Tuhan tampil dalam bentuk api yang menyala di semak duri. Kenapa Tuhan gak tampil dengan bentuk yang lain? Beberapa kali Tuhan tampil dengan malaikat yang memegang pedang menyala-nyala. Atau Tuhan tampil dengan seperti tiang awan, tiang api. Atau Tuhan tampil dengan api yang berada di atas dua kerup seperti yang disebut Shekinah Glory. Kenapa Tuhan tampil dengan rupa yang berbeda dan belum pernah terjadi? Lalu Tuhan berkata gini, "Musa, kalau saudara lihat nanti ya, beberapa kali perkataan firman Tuhan kisah tentang ini itu diceritakan juga di Perjanjian Baru. Ada satu perikop di dalam Kisah Rasul 7 menceritakan kembali tentang ini. Dan dikatakan begini, "Musa, sekarang mari, aku akan tunjukkan sesuatu. Aku akan beritahu engkau apa yang manusia belum pernah lihat. Aku akan bawa engkau masuk ke dalam hatiku dan melihat sesuatu yang aku lihat." Saudaraku, Tuhan hanya menyuruh Musa, "Tanggalkan kasutmu, sebab aku hadir di sini. Hormati aku." Tapi Tuhan mau Musa melihat rencana Tuhan. Api yang menyala tapi tidak membakar semak duri. Ketika Musa mulai melihat, lalu sesuatu terjadi. Saudara tahu apa yang terjadi? Musa mengambil kipah. Ya, dulu belum tahu itu kipah. Ditaruh di atas kepalanya. Menutup mukanya dan dia menundukkan diri di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Musa, "Musa, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Aku akan tunjukkan sesuatu apa yang aku sedang kerjakan." Saudara tahu apa yang jawaban Musa? "I don't want to know." Aku gak mau tahu. Aku gak berani untuk tahu. Aku mau mendekat, tapi aku gak mau melihat. Gak mau mengerti. Saudaraku,
Saya renungkan lama kebenaran ini. Ternyata pada waktu itu, Musa melihat api yang menyala, semak duri tidak terbakar. Musa melihat segala sesuatu penderitaan Israel. Musa melihat, dan bukan hanya itu, Musa melihat satu kali umat ini akan menemukan satu pemimpin besar, namanya Nebukadnezar. Dan pemimpin itu akan menghancurkan seluruh Israel, dibawa menjadi budak, menjadi tawanan bagi Nebukadnezar. Dan itu terjadi pada zaman Daniel. Kemudian bukan hanya itu, tampil kembali kerajaan yang namanya Media Persia. Ada seorang raja yang begitu raja yang namanya Ahasiweros. Dan ada seorang asisten raja yang bernama Haman bin Hamedata. Dia begitu bencinya terhadap umat Yahudi. Dan dia ingin memusnahkan seluruh umat Yahudi. Dan itu tergenapi pada zaman Esther dan Mordekai. Bukan hanya itu, Musa melihat berkali-kali. Kemudian tampil kembali ada satu kerajaan yang namanya kerajaan Romawi. Ada seorang pemimpin bernama Herodes. Dia ingin membantai semua anak-anak Yahudi. Dan itu terjadi pada zaman Yesus. Terus dia melihat, sampai dia melihat bahwa satu kali pada zaman modern akan tampil satu pemimpin gila namanya Hitler. Dan dia akan membantai semua orang-orang Yahudi. Sampai hari ini, saudara bisa melihat di Auschwitz, di Dachau, Birkenau. Itu semua menjadi saksi apa yang dilihat oleh Musa. Tetapi semak duri itu tidak terbakar. Semak duri itu menyala. Dan Tuhan berkata, I am here. Aku ada di sini. Tanggalkan kasutmu. Sekalipun mereka dibakar, sekalipun mereka menghadapi api yang menyala-nyala, mereka tidak akan terbakar. Saudaraku, saya ingin sampaikan. Musa melihat itu. Musa bisa mengetahui isi hati Tuhan. Sekarang saya bisa bicara karena saya sudah melihat sejarah. Tapi zaman itu Musa belum tahu. Tuhan ingin memberitahu Musa, come, I'll show you. Aku beritahu engkau bahwa semua itu akan terjadi. But don't worry, mereka akan dijamah, mereka akan dilindungi Tuhan. Dan Musa berkata, I don't want to know. I pass on. Aku nggak kepingin melihat. Kenapa Musa nggak mau tahu? Dua hal. Rasa sakit dan pergumulan yang kita tahu ujungnya sampai di mana. Tujuannya untuk apa? Saudara bisa terima tanpa perlu Tuhan. Tapi rasa sakit yang ujungnya sampai di mana. Dan tujuannya untuk apa? Yang saudara dan saya tidak mengerti. You need God. Engkau perlu dituntun oleh Tuhan untuk melewati semua itu. Musa akan dipakai sebagai pemimpin Israel. Dan dia tahu, aku akan bawa mereka. Sekalipun aku nggak tahu ujungnya sampai di mana. Cuma bermodalkan satu hal. Musa, tanggalkan kasutmu. Aku ada di situ. Aku menyertai. Sekalipun semak duri itu menyala, dia tidak akan terbakar. Dan Musa mengambil posisi hati ini. Sekalipun aku nggak tahu dan aku nggak mau tahu, but I know God is there. Tuhan ada di situ. Itulah sebabnya Tuhan berkata, dari semua manusia yang lahir di muka bumi, tidak tampil orang yang hatinya selembut Musa. Saudara mau belajar hati yang lemah lembut? Belajar untuk gak bertanya Tuhan, why me? Why? Kenapa Tuhan? Kenapa saya? Kapan penderitaan ini akan berakhir? Belajar berkata, selama Tuhan ada di situ, I'm gonna be okay. Semak duri itu akan menyala, tetapi aku tidak akan terbakar. Kalau Tuhan berkata kepada Musa, kerajaan berganti-ganti kerajaan, Israel tetap muncul sampai hari ini. Di mana kerajaan Babel sehari ini? Di mana kerajaan Media Persia hari ini? Di mana kerajaan Romawi hari ini? Di mana Israel hari ini? Sampai hari ini. Israel masih jauh lebih kuat. Bahkan remah-remah daripada Babel yang sekarang disebut Irak. Israel jauh lebih kuat. Remah-remah daripada Media Persia yang sekarang disebut Iran. Israel jauh lebih kuat. Remah-remah daripada Romawi yang gak tahu kemana. Israel jauh lebih kuat. Kenapa? Because I am there. Dan Musa mengambil keputusan. Aku gak mau tahu itu semua Tuhan. But I want to know, if you are here, that's enough. Saudaraku, itulah hati yang lemah lembut. Sadarkah saudara tentang kebenaran ini? Dan Tuhan katakan, yang bisa bertahan hanya orang yang hatinya lemah lembut. Saudaraku, saya ingin bercerita tentang satu perkara. Di satu pedesaan di Michigan, ada seorang muda kepala rumah tangga, namanya si Johnny. Dia tinggal dengan istri dan anak-anaknya dan papah Johnny yang sudah berumur 97 tahun.
Setiap hari si Joni itu bekerja di ladang, memacul, mengumpulkan kayu bakar, memelihara kambing, domba, dan sebagainya. Satu kali kalau musim dingin di Michigan itu bisa menjadi begitu dinginnya. Keluarga yang sederhana, keluarga miskin ini hanya punya satu mantel, satu jaket pria. Sekarang musim dingin, terjadilah percekcokan antara Joni dan Papa Joni yang sudah tua. Papa Joni berkata, Joni, aku yang berhak memakai mantel itu. Karena aku sudah tua. Kalau aku nggak pakai mantel di musim dingin, maka aku akan mati. Si Joni berteriak lebih keras, aku yang berhak. Kenapa? Karena aku bekerja di luar untuk membiayai rumah tangga ini. Aku yang paling berhak, aku yang berhak. Terus terjadi pergumpulan. Akhirnya karena nggak ada kesimpulan, mereka pergi ke Bapak Gembala. Di depan rumah Bapak Gembala mereka ribut dan kemudian masuk dan bicara. Bapak Gembala bilang, oke. Dia berdoa, kemudian diambil keputusan. Yang berhak, yang lebih berhak adalah si Joni. Wah, si Joni pulang dengan bahagia. Besok paginya si Joni pakai mantel. Dia akan keluar rumah, dia memberes-bereskan persiapannya. Dia melihat papahnya berada di ujung, di pojok rumah, di sebelah tungku pemanas menggigil kedinginan. Si Joni berpikir betapa jahatnya saya, betapa durhakanya saya. Papa saya orang tua menggigil kedinginan. Dia lepaskan mantelnya, dia katakan papa lebih perlu, silakan papa pakai. Papanya berkata, enggak Joni, kamu lebih perlu, kamu bekerja di luar. Kalau di dalam sendiri kedinginan, apalagi di luar, kamu yang lebih berhak. Enggak, papa lebih berhak, kamu lebih berhak, kamu lebih perlu. Terjadi keributan kedua. Siapa yang lebih perlu? Pergi lagi ke Bapak Gembala. Jadi semua hal keributan dibawa ke Bapak Gembala. Pergi ke Bapak Gembala, ribut di depan rumah Bapak Gembala. Bapak Gembala berpikir, ngapain kalian ribut? Saya punya mantel. Bapak Gembala masuk ke dalam klosetnya, ke dalam lemari pakainya. Diambil satu mantel. Dibilang, ini kalian gak usah ribut. Sekarang pakai. Papa Joni yang udah 97 tahun gak pernah melihat orang bodoh seperti Bapak Gembala. Dan dia berkata, Bapak Gembala saya mau tanya. Kenapa di keributan pertama Bapak Gembala gak ambil mantel itu? Supaya kita gak usah ribut 2 kali. Bapak Gembala bilang gini, pada keributan pertama, masing-masing kalian berkata, aku yang berhak, aku yang berhak. Dalam hati kecil Bapak Gembala, dia berkata, aku juga berhak atas mantelku. Tapi pada kali kedua, kalian berkata, kamu lebih perlu, kamu lebih perlu. Ada suara hati belas kasihan di dalam hatiku yang berkata, aku punya banyak. Aku akan keluarkan supaya kamu dua-duanya perlu. Saudaraku, saya ingin sampaikan, kalau manusia yang jahat, manusia yang dianggap bodoh bisa berpikir seperti itu. Apalagi Tuhan Allahmu. Ketika saudara bisa menghadap Tuhan dengan sikap hati. Bukan mempertahankan hakku. Bukan aku yang berhak, aku yang perlu ditolong. Tetapi aku perlu membantu dia. Aku perlu membantu dia. Aku perlu berbagi. Saudara bisa mengerti apa artinya? Ini hati yang lemah lembut. Hanya hati yang lemah lembut yang bisa membukakan tingkap-tingkap di surga. Supaya Bapa di surga tergerak hatinya. Bagaimana kalian harus berkelahi untuk membela satu sama lain. Saudaraku, hari ini saya ingin sampaikan sebagai hamba Tuhan. Kalau saudara datang kepada Tuhan dengan sikap hati yang lemah lembut seperti ini. Dengan hati yang rela. Kepada Abraham, Tuhan katakan, Abraham, you will find your promised land. Saya ingin bicara bagi setiap pribadi yang di rumah masing-masing di tempat ini ataupun di Beit Shalom atau dimanapun. Saudara akan menemukan your promised land. Kapan? Ketika saudara punya hati yang lembut. Saudara akan menemukan sesuatu yang luar biasa. Dipakai Tuhan luar biasa seperti Musa. Ketika engkau berkata, Tuhan, aku gak perlu tahu Tuhan. Aku gak perlu tahu ujungnya sampai di mana. Supaya aku terus bisa mengandalkan Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Musa. Kalau saudara lakukan seperti itu, saudara akan menemukan tujuan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Mari, tundukkan kepala. Hamba-hamba Tuhan maju ke depan. Siapkan hati kita masing-masing, saudaraku. Buka hatimu di hadapan Tuhan. We are standing
on holy ground. And I know that there are angels all around. Yeah. Let us praise Jesus now, for we are standing in His presence on holy ground. Saudaraku, semua mata tertutup. Saudara yang di rumah, di tempat ini, dimanapun saudara berada, saya ingin sampaikan satu kebenaran firman Tuhan. Ada waktunya semak duri itu akan menyala, tetapi tidak akan terbakar. Sekalipun Tuhan mau tunjukkan itu, rencana agungnya kepada Musa. Musa memilih untuk menutup kepalanya, menundukkan diri di hadapan Tuhan. Dan berkata, Tuhan, I don't need to know. Because I need to trust you. Aku perlu percaya kepadamu. Sekalipun aku tidak tahu. Sekalipun Musa melihat Israel berkali-kali dibakar. Kerajaan demi kerajaan jatuh bangun. Israel menjadi sasaran utamanya. Tetapi Musa berkata, aku terhormat karena aku menjadi pemimpin pertama dari bangsa ini. Aku mau belajar. Dan aku mau titipkan satu pengajaran kepada anak cucuku di tahun-tahun berikutnya. Inilah cara menghadapi api yang menyala-nyala. Semak duri tidak akan terbakar. Dengan mengandalkan Tuhan. Aku menundukkan kepalaku di hadapan Tuhan. Musa tidak tahu bagaimana cara menggunakan kipah pada waktu itu. Musa belum mengerti bagaimana caranya menutup muka, menutup kepalanya di hadapan Tuhan. Tetapi hari itu, hati yang lemah lembut mengajarkan Musa, let go and let God be God. Biarkan Tuhan menjadi Tuhan. Tundukkan kepalamu dan biarkan Tuhan menuntun langkah-langkahmu. Saudaraku, itulah bekal bagi Israel sampai hari ini. Dan saudara di tempat ini maupun di rumah masing-masing dimanapun, saudara adalah keturunan-keturunan Abraham. Anak-anak Abraham. Belajar dari kebenaran ini. Bapak leluhur kita mengajarkan satu kebenaran. Untuk bisa bertahan, saudara perlu hati yang lemah lembut. Hati yang rela. Hanya itu yang bisa membuat saudara bisa bertahan. Kalau hari ini, engkau mau mengatakan, Tuhan, berikan aku hati yang lemah lembut. Hati yang rela. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Letakkan tanganmu di dadamu masing-masing. This is holy ground. Hatimu akan menjadi holy ground. We're standing on holy ground. Kenapa akan menjadi holy ground? Karena Tuhan hadir di situ. His presence, and where He is holy. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan, these are holy hands. We're lifting up holy hands. He works through these hands. He works through these hands. And so these hands are whole. Mari bangkit berdiri saudaraku. Oh, we are standing on holy ground, and I know that there are angels. Lihat ke sekelilingmu dengan mata rohanimu. Ada malaikat Tuhan yang berkeliling di tengah-tengahmu. Dia tidak akan membiarkan kau goyah. Haleluya. Jesus now, for we are standing
Bapa, hamba berdoa untuk setiap tangan yang tertumpang di dada masing-masing. Berikan umat-Mu hati yang lemah lembut Tuhan. Supaya mereka bisa melihat, supaya mereka bisa dituntun sampai ke promised land yang Tuhan persiapkan bagi mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu berhenti berkata-kata, tetapi biar firman-Mu terus menuntun gereja-Mu. Supaya gereja-Mu menjadi pribadi sesuai dengan yang Engkau idam-idamkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. We are standing on holy ground, and I know that there are angels all around. Let us praise Jesus now, for we are standing in His presence on hold. Sekarang gereja Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, pulanglah dan terimalah berkat-berkat terbaik. Berkat yang Tuhan janjikan kepada Musa, berkat yang Tuhan janjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, itulah juga yang akan menjadi bagian hidupmu. Engkau akan dituntun dari satu kemenangan sampai kepada kemenangan yang lain. Engkau akan berjalan melewati puncak-puncak gunung, karena Tuhan Allahmu menuntun langkah-langkahmu. Mulai hari ini lembutkan hatimu, supaya engkau bisa melihat rencana Tuhan yang besar. Sama seperti Rut yang diambil dari tanah Moab, hanya sekedar untuk dijadikan seorang wanita luar biasa, yang rahimnya melahirkan keturunan raja-raja. Demikianlah Tuhan akan membawa hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya dan sudah diberkati sama-sama katakan amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Selamat berhari Minggu saudara. Tetap sehat. Stay blessed. God bless you all.